segala kemurahan dan anugerah-Mu, karena Engkau selalu memberikan kemenangan bagi orang yang berharap kepadamu. Maka dari itu Tuhan, buat kami mengerti bagaimana caranya. Karuniakan kepada kami roh pengertian Tuhan, supaya setiap anak-anak-Mu dapat mengerti dan mereka berjalan barang kemana Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara. Mari saudara-saudara kita belajar akan firman daripada Tuhan. Di dalam situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini, banyak orang ingin merehabilitasi keadaannya secara cepat. Ya toh? Semua kepinginnya itu apapun yang dialami kepinginnya sekarang ini cepat selesai, teman. Saudara, kita kerap kali tidak menyadari bahwa hal itu sebetulnya adalah suasana dan pikirannya setan. Kenapa saudara? Karena setan itu tahu bahwa waktunya untuk dia sudah singkat. Makanya segala sesuatu didorong supaya cepat. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bakal cepat-cepat datang. Ngerti enggak? Tapi saudara jadi anak-anak Tuhan kerap kali enggak sadar. Turut-turut ikut cepat. Kepengennya segala sesuatu cepat. Selesai. Padahal Alkitab enggak ngajar gitu saudara. Maka dari itu saudara harus belajar akan firman Tuhan. Saya selalu katakan, yang dinamakan belajar itu tidak sekedar cuma ngerti. Enggak, kadang-kadang juga enggak ngerti, tapi baca saja, enggak apa-apa. Nanti pada waktunya dibutuhkan Roh Kudus yang akan memunculkan. Ya dah, caranya gitu. Tapi saudara enggak sabar. Sebabnya apa? Mau nih cepat-cepat, segalanya cepat. Malah kesandung-sandung terus jatuh, kejungkel. Kalau sudah kejungkel, teriak-teriak sama Tuhan, tolong dong Tuhan. Maunya kan baik, tapi kok lo Tuhan bilang yang penting itu nurut. Ya dah? Nah, sekarang saya mau tanya saudara. Kira-kira kalau saudara nanti meninggal, terus kemudian masuk ke pintu surga. Kepengen ke surga semua enggak? Pengen dah? Nah. Lalu sampai di pintu surga itu ada malaikat yang jaga. Jadi tidak sembarang orang yang bisa masuk. Saudara orang Kristen dah? Pengikut Yesus. Lalu setannya tanya, kok setan sampean? Malaikatnya tanya, hei manusia, kamu mau kemana? Jawaban saudara apa? Ke surga, benar toh? Sama semua. Mau apa? Nah, ini kalau saya tanya mau apa, jawabannya mesti beda-beda. Nah, yang satu bilang mau apa? Ketemu Yesus. Yang lain bilang apa? Hidup kekal. Nah, apalagi? Nah, beda-beda toh nyata nih. Ini ngomong apa ini? Ketemu Yesus. Hampir rata-rata ketemu Yesus. Saudara tahu dari jawabanmu, saudara akan tahu bahwa engkau itu pengenalanmu akan Yesus masih di halaman. Kenapa? Kalau di halaman Bait Allah, di halaman itu tempat yang paling rame, ribut. Sebab korban-korban dipotong. Sapi-sapi, domba dipilih yang baik. Ini loh yang baik, ini yang jelek, enggak mau ini. Ya, terus dipotong, ayo dikuliti, ayo darahnya ditampung. Wah, rame dah. Rame-rame dah.
inginnya mempersembahkan korban. Nah, untuk apa tuh? Untuk menghapus dosa. Loh. Jadi ternyata saudara, kehidupan kekristenan kita ini kerap kali orang Kristen ini baru sampai di situ. Belum masuk ke dalam tempat yang kudus. Kalau masuk tempat kudus, menyembah Tuhan. Nah, makanya ada pendeta, ya toh, pendeta ini mati. Dia punya jemaat 3.000, punya sekolah Alkitab. Dia pada waktu mati di pintu gerbang ditanyai sama malaikat, Pak Pendeta, loh sebutannya Pak Pendeta lagi, malaikatnya ngerti deh itu pendeta. Pak Pendeta mau kemana? Aku mau ketemu Yesus. Jawabannya sama enggak? Hah? Sama. Mau ngapain? Aku mau melaporkan apa yang aku sudah kerjakan di dalam dunia untuk Yesus. Benar enggak? Benar enggak? Malaikat bilang apa? Maaf Pak Pendeta, pintu surga tidak bisa terbuka untuk engkau. Marah dia. Malaikat, kamu tidak ngerti, tidak kenal aku. Nanti kalau aku ketemu Yesus, Tuhan, aku akan beritahukan kepadamu. Malaikatnya mesem. Tapi pintunya tetap tidak buka itu Pak. Nah, ada jemaatnya sederhana. Orang tidak kaya sederhana. Nah, mati juga. Malaikatnya malah galak. Manusia, mau kemana kamu? Aku mau ketemu Yesus. Sama atau jawabannya? Mau apa? Jawabannya apa? Aku datang mau menyembah Yesus. Malaikat bilang, berbahagialah engkau manusia, pintu surga buka buat kamu. Pendetanya protes. Malaikat, aku protes, itu jemaatku. Terus malaikat bilang, Pak Pendeta, penyakitmu kambuh lagi. Jadi penyakitnya apa? Hah? Sombong karena merasa dia sudah banyak mengerjakan pekerjaan Tuhan. Hati-hati. Tuhan itu melihat, mencari orang untuk menjadi penyembah. Tuhan tidak butuh apa-apa. Tuhan bisa melakukan. Tuhan datang bilang, manusia bertobat. Aku datang di awan-awan. Semua bertobat tidak? Bertobat gampang. Tidak usah kamu manggil kamu jadi penginjil memberitakan firman. Tuhan mau supaya saudara memberitakan firman buat apa? Supaya saudara mengenal firman. Jangan jadi calo surga. Tahu calo surga? Ngerti enggak? Orang ngerti. Nah, baik jujur gitu itu. Calo itu coba di stand plat Bandung. Dia tutup Bandung enggak sampai Bandung enggak? Nah, surga. Tuh terima Yesus, bertobat, kamu masuk surga. Dia sendiri masuk enggak? Nah, itu calo. Ngerti? Lebih baik jadi kenek. Betul dah? Tapi masuk, keneknya kan ikut toh. Bandung. Lupa Pak siapa? Kenek. Ya, ikut loh ya toh. Nah, lumayan. Ya toh ya. Makanya saudara, engkau harus kenali kepercayaanmu, ngerti? Kamu ini sementara ini menyembah Yesus atau kerja untuk Yesus? Nah, tapi kok saya tanyai tadi kok gak ngerti. Mau ke surga apa? Ketemu Yesus. Mau apa? Menyembah Yesus. Maka dari itu saudara, hidup kepercayaan kita harus masuk ke dalam apa? Saat yang terakhir.
Yang saya katakan apa? Tujuannya pengabdian kepada Yesus. Kalau orang itu mengabdi, itu perlu bayaran, itu hitungan bayaran, hitungan kerja Anda? Tidak. Tapi sementara ini saudara masih hitung-hitungan enggak? Ayo jujur. Hah? Masih tandane masih ngomel. Loh Tuhan, aku sudah begini, kok begini? Ya dah? Aku sudah berdoa, kok berkatnya tidak datang-datang? Loh, aku sudah baca Alkitab, tapi mana janjimu? Loh, itu sebetulnya pengerja atau pengabdi? Pengerja, belum mengabdi. Kalau mengabdi, itu budak belian. Diapain enggak apa-apa, dibayar ya enggak apa-apa, enggak dibayar ya enggak apa-apa. Ya dah? Yang penting menyenangkan hatinya Yesus. Makanya saudara tahu sebab Tuhan berkata apa? Dengan mulutmu kamu dibenarkan. Dengan mulutmu kamu dihukum. Nah, apa yang keluar dari mulut keluar dari mana? Jadi tadi tidak ada sing jawab sing nyembah itu jadi hati ini belum tahu. Jadi saudara harus sadar saudara. Nah, hal seperti itu ketahuan dari mana? Dari tingkah lakumu tiap hari. Jam yang satu hari itu 24 jam, berapa jam yang kamu pakai untuk nyembah? Ada 10% enggak? Nah, kalau tidak ada 10%, usahakan. Sebab Tuhan tidak nuntut saudara itu 10 jam, 10%. Paling cuma 2 jam setengah. Dari seluruh hari lu. Jadi sedikit sebetulnya, ya. Maka dari itu kita belajar. Belajar dari siapa? Dari Yesus. Sebab Tuhan Yesus berkata, gurumu itu cuma Yesus Mesias. Maka dari itu belajar. Dengan belajar baca firman, Roh Kudus memberikan pengertian. Nah, coba baca di dalam Yesaya pasal yang ke-30. Kita baca, kita masuk dalam firman Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 30 ayat yang pertama. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Loh, ayat yang pertama saja sudah keomongannya Tuhan keras luar biasa. Celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku. Sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku. Untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Nah saudara, kita tahu semua kalau Alkitab berbicara perkara Mesir adalah berbicara perkara dunia. Nah maka dari itu saudara, kita perhatikan, waktu ada ribut, banyak orang larinya kemana? Ke luar negeri dan ke Bali, betul? Hah? Sebabnya kenapa? Sebab saudara tahu, pusatnya dunia roh di Indonesia itu di Bali. Jadi kalau ke Bali aman, karena di pusatnya setan. Nah, lucunya orang Kristen banyak yang ke sana. Haleluya. Maka dari itu saudara. Saudara, hidup kekristenan itu kadang-kadang kita lupa akan kepercayaan kita, pegangan kita,
Tapi kita banyak pakai hikmat manusia. Makanya Tuhan Yesus berkata, kalau engkau mau jadi pengikutku, engkau harus menjadi menyangkal diri. Kenapa? Yang disangkal itu apa toh? Pikiran. Makanya saya selalu ngomong, yang paling susah masuk surga adalah orang kaya dan orang pinter. Jadi kalau kamu pinter dan kaya, double susah. Kenapa saudara? Saudara tidak sadar. Orang kaya itu gampang sombong. Iya toh? Tidak sadar saudara. Jangan dikira sadar. Orang pinter tidak sadar sombong. Kenapa? Kerap kali kalau saudara merasa bisa, saudara ngomong apa? Gitu dah kok tidak bisa. Betul tidak? Apa gitu itu tidak sombong? Sombong saudara. Maka dari itu saudara kita harus belajar. Nah, Tuhan Yesus mengajar apa? Mengajar supaya di dalam situasi yang sulit sekalipun, engkau jangan lupakan kepercayaanmu, imanmu jangan gugur. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah pesan. Apakah nanti kalau aku datang ke dalam dunia masih menemui iman? Berarti banyak iman gugur. Jadi tanggal 13 14 Agustus Mei itu belum apa-apa, baru warming up. Dengan peristiwa begitu saudara mengenal imanmu. Kamu gak takut, gemeter, khawatir, bingung, terus macam-macam lagi, ya toh? Dari situ saudara tahu enggak sebetulnya pengenalanmu akan Tuhan itu seberapa? Maka dari itu saudara. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah berkata bahwa kita ini punya kadar iman. Iman itu ada kadarnya, ada ukurannya. Jangan dikira saudara itu, aku sudah beriman, sudah cukup. Siapa bilang? Ada kadarnya. Dan kalau saudara perhatikan, kadar iman yang tertinggi adalah penyerahan yang total. Kalau penyerahan total itu, apapun yang terjadi tidak menjadi masalah. Karena hidup untuk Yesus, mati itu untung. Jadi kematian untuk orang dunia itu malah peristiwa besar, buat kita malah keuntungan. Lah ngomong gitu, pikirannya bisa gitu enggak? Enggak, lah ya belum. Bukan belum tidak Pak, belum sampai. Tapi jadi anak Tuhan bisa sampai enggak? Bisa. Kalau enggak bisa, imanmu mentok. Harus bisa, saudara. Kenapa? Karena Tuhan itu luar biasa. Makanya saya bilang, saya dulu tidak mau jadi orang Kristen. Tapi setelah saya membaca Alkitab, karena Tuhan Yesus temuin saya sendiri umur 12, baca Alkitab, jadi orang Kristen. Saya bilang, orang Kristen munafik, jangan lihat orang lain. Baca sendiri, alami sendiri. Kalau kamu tidak mengalami dan tidak menikmati janjinya Tuhan, jangan jadi orang Kristen. Saya baca, saya nikmati. Luar biasa ternyata. Hidup dengan Yesus itu memang istimewa. Karena apa? Karena kita hidup di dalam dua dunia. Kalau orang dunia yang tidak mengenal Yesus, itu hidup di dalam satu dunia. Kalau orang yang kebatinan, hidup di dalam dua dunia, sama dengan orang Kristen. Orang yang tidak hidup dalam kebatinan, dia hidup biasa, satu dunia, dunia nyata daging. Orang kebatinan, dia hidup di dalam dunia daging dan dunia roh, tapi roh setan. Kita orang Kristen hidup di dalam dunia dua, dunia daging dan dunia roh, tapi rohnya Roh Kudus. Bedanya cuma di situ. Maka dari itu saudara harus perhatikan. Kenapa kadang-kadang orang-orang dunia seperti paranormal kok kadang-kadang bisa mengerti? Karena dia ada roh peramal. Nah, di dalam kehidupan kekristenan itu sama dengan roh apa? Nubuatan.
Ngerti? Jangan lalu gini, loh orang Kristen kok niru-niru orang paranormal. Setan yang niru Tuhan, bukan Tuhan yang suruh niru setan. Sebab setan kepengen jadi Tuhan. Jadi dia sebelum Tuhannya bertindak, setannya bertindak dulu supaya orang lebih percaya dia daripada Tuhan. Dan manusia Kristen kerap kali belum bisa melepaskan dunia daging, saudara. Tetapi kita anak Tuhan, saudara harus perhatikan. Hidup di dalam dunia roh itu bukan dunia daging tetapi dunia kuasa. Jadi orang Kristen itu enaknya apa? Hidup di dalam dunia daging tetapi hidup di dalam dunia kuasa. Sehingga kalau daging sudah tidak bisa mengatasi, Allah Roh Al-Kudus yang mengatasi. Tapi orang Kristen jangan salah, sudah diberi hak sebagai anak-anak Allah, jangan kurang ajar. Makanya saya tadi dari permulaan saya katakan, kamu harus sadar datang ke surga untuk menyembah Yesus. Sebab Yesus yang punya kuasa segala-galanya, saudara cuma alat. Jadi kalau ada apa-apa, mau melakukan apa, memakai kuasa dia dalam dunia roh, saudara harus minta izin dong yang punya. Tapi saudara kerap kali sakit apa-apa, dalam nama Yesus. Loh, namanya diobral. Apa kamu kira setan takut? Setan tuh ngerti. Kamu percaya sama Yesus seberapa tuh setan tahu. Sebab apa saudara? Demikian Yesus hadir. Hadiratnya, setan itu sudah kabur sendiri. Ya toh? Sebab dia tidak tahan dengan kehadiran Yesus. Tapi kalau saudara tidak hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, di dalam firman Yesus, saudara pakai nama Yesus, tidak bakal setan lari. Makanya di dalam Alkitab ada orang bilang, aku usir kamu dalam nama Yesus. Setannya ketawa. Dia bilang apa? Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi kamu siapa? Nah malah ejek, dirobek-robek tubuhnya. Ya itu saudara. Tapi kalau kamu hidup di dalam kebenaran dan Roh Kudus, setannya tidak mau ganggu, deket-deket tidak mau. Sebabnya apa? Rugi dia. Jadi kalau setan itu mau dekat sama saudara, sekerap kali ganggu saudara, karena dia tahu kamu tidak punya kuasa. Ngerti tidak? Makanya hidup enak. Saya kerap kali itu, makanya saya ditanyai orang yang rileks, santai saja. Saya ngadepin orang yang ada yang kerasukan setan, ya saya diam aja. Saya cuma tanya, Tuhan, ini bagaimana? Biarin. Ya wis biarin. Kenapa? Lawang Tuhan yang lebih tahu, biarin ya biarin. Kenapa saudara? Saya tidak tahu tapi Tuhan tahu. Setan kalau mau mengganggu anak Tuhan, itu minta izin Tuhan. Nah kalau minta izin, itu ada waktunya. Sehari, 2 hari, 3 hari, itu ada waktunya saudara. Jadi tidak sembarangan, tapi kita maunya apa? Langsung keluarin hari ini. Padahal Tuhan memberi waktu sama setannya 3 hari. Berarti kamu ngotot ngusir dia 3 hari 3 malam. Nah salah siapa? Salahmu. Kenapa? Lalu ini baru 3 hari pak, 3 malam baru keluar. Aku bilang kenapa? Udah tahu setannya kuat. Setannya yang kuat pokoknya yang ngawur. Sebab saya ngalami banyak saudara. Orang kerasukan. Terus saya tanya, Tuhan engkau mau apa? Diemin aja. Biar diemin aja. Dilayani hamba Tuhan 3 hari 3 malam. Nggak keluar. Akhirnya kecapian, saya dipanggil lagi. Pak Yusa, masa kamu nggak punya kasih? Digituin loh saudara. Kayak gitu mau biarin loh. Saya bilang, coba direnungin. Tuhan Yesus tahu nggak kalau orang itu kena setan? Tahu dah? Kamu sudah layani 3 hari 3 malam. Tuhan Yesus tahu enggak? Kenapa enggak mempan? Nah, karena kamu enggak tanya Tuhan. Tuhan itu wataknya aneh, saudara.
Tek kamu ndak tanya, ya diem aja dia. Dia ndak cerewet kok. Tek kamu tanya, dijawab. Dia diem. Waktu saya tanyain dia diem, ya saya diem. Waktu saya tanya sudah 3 hari 3 malam, Tuhan bilang sekarang. Nah, saya pergi sekarang. Lalu kalau sudah sekarang terus saya bilang, dalam nama Yesus. Enggak, jangan. Tanya lagi. Sudah sampai di sana saya tanya, Tuhan sekarang itu caranya dia keluar pakai apa? Apa tak usir, apa tak bilangi, atau nyanyi. Tuhan kadang-kadang bilang, ada kamu muji aja, nyembah dalam bahasa roh. Ya, saya enggak ngurusi dia, ada haleluya, puji Tuhan, nyembah dalam roh dia. Setan bilang, ya aku keluar. Ya masa bodoh keluar roh. Lari dewek. Sebab setan itu punya macam-macam cara. Saudara tahu? Saya punya pengalaman. Setan itu diusir-usir, matanya melotot terus. Kenapa? Aku bilang, loh Tuhan, ini diusir-usir kok diem. Lah ya ngomong dia itu setan bisu tuli, buta. Lah kowe mau teriak-teriak, ya gak denger dia. Ngono terus. Oh, lah terus piye Tuhan? Kasih tahu. Lihat aku. Lihat. Dia cuma bisu tuli tapi tidak buta. Dia, terus suruh lihat matanya pandang. Ya, dalam nama Yesus. Mencelat. No. Lalu pergi. Sadar orangnya. Nah, cuma tak. Orang bisu tuli mbok gini ngerti lah. Ngerti loh. Setan tuh macam-macam. Bahkan aku tuh ngalami macam-macam sampai saya bilang, kok aneh-aneh sih Tuhan. Nah, karena kamu tanya aku yang ngerti. Sebab setan tuh roh, aku tuh roh Kudus. Jadi roh sama roh gampang. Kamu daging, tak ngerti. Ngerti? Jadi belajar apa? Tanya roh Kudus segala sesuatu. Nah, lalu di sini dikatakan apa? Kenapa dikatakan celakalah anak-anak pemberontak? Kenapa? Yang dinamakan pemberontak itu siapa? Tidak nurut. Sebab di sini katakan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Nah, banyak anak-anak Tuhan tanya gini, saudara. Ya Pak, aku sudah tanya, tapi tidak ngerti, tidak dengar apa-apa, tidak tahu jawabannya. Ya toh? Loh. Kalau saudara berdoa dalam nama Yesus, doamu sampai enggak? Pasti? Pasti, benar, pasti. Lah, kalau sudah pasti, Tuhan ini lihat enggak? Lihat. Nah, kalau kamu sudah tanya, Tuhan, aku ini ketakutan, rumahku di sini. Aku perlu pindah enggak ya Tuhan? Nah, sekarang Tuhan ini diem aja. Terus kamu bilang apa? Aduh, aku sudah doa Pak, tapi Tuhan ini diem. Jadi, ya aku mikir apa loh. Ya, jadi kalau kamu lalu jadi mikir, itu rancangan Tuhan atau rancanganmu? Rancangan kamu. Kalau dia tidak jawab, belum berarti dia tidak dengar. Kenapa dia tidak jawab? Kalau dia tidak jawab, itu bisa tunggu dong. Wong Tuhan itu timingnya selalu tepat. Kowe tidak sabar. Lalu cara jalan dewek, salah. Itu anak pemberontak. Yang kedua, Tuhan tidak jawab karena Tuhan tahu. Tidak usah dijawab, wong apa yang kamu sudah rencanakan itu sudah benar. Ya, tidak dijawab itu jawaban. Ngerti? Nah ini jenggreng dia dikit. Tidak jawab itu jawaban. Loh kok aneh? Contohnya Tuhan Yesus di Taman Getsemani.
Itu jawaban. Loh kok aneh? Contohnya Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Tuhan Yesus itu kalau doa tidak pernah 3 kali. Sekali cespleng. Tapi di Taman Getsemani dia doa 3 kali. Dijawab Bapak enggak? Tidak. Tapi justru tidak dijawab, dia tahu itu jawabannya. Bahwa dia yang diminta oleh dia tidak dikabulkan. Harus naik ke atas kayu salib. Nah, jadi betul enggak? Kalau enggak dijawab, kadang-kadang itu justru jawabannya. Jadi kalau kamu tanya, Tuhan aku pindah enggak? Adik Tuhan ini diam aja, ya jangan pindah. Lah ya toh? Benar toh? Nah, iya. Tapi kamu takut pindah, pemberontak enggak? Pemberontak. Nah, celaka enggak? Salah siapa? Salah dewek. Maka dari itu saudara, hidup kekristenan itu ada rahasianya. Belajar seperti Yesus. Nah, rahasianya Yesus kita lihat sekarang. Di dalam Filipi pasal 2, ini rahasianya Yesus. Jadi saudara dan saya harus seperti dia. Ya. Jangan kayak saya, kalau saya kayak saya, kalau saudara nanti bisa kecewa. Kalau seperti Yesus pasti tidak kecewa. Kenapa? Karena setiap orang itu punya kelebihan, punya kekurangan. Yesus tahu. Tapi kalau saudara niru saya, tidak cocok. Kenapa? Nekatmu tidak nekat saya. Ya dah? Imanmu tidak iman saya. Tidak cocok. Hah? Apa? Loh jangan. Pokoknya kamu yang bagus boleh dibuat pelajaran, tapi tidak boleh ditiru. Nah, kamu harus seperti Tuhan Yesus, belajar sendiri. Kamu niru saya, belum tentu. Nggak cocok. Gitu. Hidup dengan Tuhan itu luar biasa saudara. Jangan, saudara saya kasih tahu. Saudara kalau bilang, itu bagus niru, jadi kamu nanti lama-lama jadi saya kepengen jadi seperti saya. Lihat loh. Banyak orang Kristen yang bilang, aku kepengen kayak Pak Yusa, aku kepengen ini. Banyak. Salah, saya bilang. Kamu ini dijadikan Tuhan, ada yang double enggak? Berarti kamu ini satu-satunya dari seluruh dunia modelmu kayak gitu. Lihat, berarti kamu nomor 1 enggak? Loh, kamu ini nomor 1 enggak? Ya nomor 1, wong enggak ada yang kedua. Kecap, podo kecapnya tapi ada kecap nomor 2. Tapi kalau orang yang diciptakan Tuhan ini enggak ada modelnya kayak gini, biarpun ini anakmu, enggak cocok sama. Iya toh? Enggak sama. Jadi berarti dia satu-satunya di seluruh dunia. Modelnya kayak gitu tuh satu-satunya. Berarti nomor 1 enggak? Kenapa kamu enggak ngucap syukur? Itu tandanya kamu kurang mengucap syukur kepada Tuhan. Wong kamu nih diciptakan satu-satunya, kok tidak ada yang model kayak kamu, kok kamu kepingin model kayak orang lain. Nah kan kamu kurang ajar mbak sing nyiptak gitu. Berarti kan kamu tidak puas lah. Berarti kan kurang ajar tuh kamu nih. Karena apa? Karena kamu belum sampai kepada pengabdian. Kenapa belum sampai? Belum mengenal akan Tuhanmu dan mengenal akan dirimu. Kenapa? Karena kamu belum mendalami isi Alkitab. Nah, di dalam Filipi 2 ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Perhatikan, dia mengosongkan dirinya. Kenapa dia mengosongkan dirinya? Nah ini perhatikan saudara. Saudara harus belajar dari dia. Mengapa dia mengosongkan dirinya? Taat. Kenapa? Karena dia tahu apa yang dia lakukan semua di dalam dunia adalah perintahnya Bapa. Jadi dia mengosongkan dirinya. Semuanya Bapa. Semuanya Bapa. Nah,
Saudara, Tuhan Yesus berkata apa? Seperti aku diutus Bapa, aku mengutus kamu. Berarti saudara diutus dengan diberikan Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Roh Kudus itu roh Bapa. Jadi saudara sudah menjadi miliknya Yesus. Lalu Yesus mengirim Roh Kudus masuk dalam hatimu. Jadi siapa dia? Wakilnya Yesus, Tuhan kita. Betul? Lah ya, kalau kamu sudah jadi budak Yesus, milik Yesus, sudah dibeli, ya segala sesuatu tanya Tuhan dong. Wong kamu milik Tuhan. Lah kok malah tuane yang digunake? Utang sana dalam nama Yesus. Ayo, saudara kerap sama orang Kristen bilang apa? Kan kita sama-sama anak Tuhan, korting dong. Ayo, kerap kali gitu enggak? Saudara perhatikan, jangan. Berarti saudara itu kan menggunakan nama Tuhan untuk mencari keuntungan. Padahal saudara dan saya itu milik Tuhan. Kalau mau lakukan apa-apa, tanya sama Tuhan. Wong kamu milik Tuhan. Saya selalu enak. Karena apa? Selalu tanya Tuhan. Apa saja yang saya lakukan, saya tanya Tuhan. Saya memang suka naik mobil, suka keras ngebut saudara. Tapi jangan kira kalau saya ngebut itu enggak tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Saya kalau mau nyopir Tuhan, aku mau pergi ya Tuhan. Bersama dengan Engkau loh Tuhan ya. Dek sepi, aku kepengen ngebut. Tuhan aku tak ngebut, boleh enggak? Ngomong. Jangan doanya gini, Tuhan sepi, aku mau ngebut, berkati, sertai. Loh itu, loh kebalik toh. Nah kamu kerap kali gitu toh. Ayo jujur. Karena kamu belum sampai ke tahap menyembah dan menyadari bahwa kamu budaknya Yesus. Aku kalau nyopir mau ngebut tanya, Tuhan ini sepi, ngebut boleh enggak? Engkau maunya apa? Pelan-pelan, ya wes. Pelan-pelan saya nurut. Waktu saya mau ngebut Tuhan bilang pelan-pelan, ya wes. Jadi saya melakukan jalan cuma 100. Loh, untuk saya 100 itu pelan. Makanya saya bilang jangan niru saya. Haleluya. Kalau di tol, saya kalau jalan 100 itu pelan, saudara. Saya kalau lari 170, 80, 200. Mobilku larinya segitu kok. Jadi saya tanya Tuhan boleh ngebut enggak? Pelan-pelan. Ya. Ukuran saya kalau pelan itu di bawah 100. Tuhan tahu. Kalau sedang 150. Kalau ngebut di atas. Lah ukurannya lain-lain, saudara, jangan kamu, wah Pak Yusa tidak boleh gitu. Masa nggak ngasih ngebut? Aku enggak ngebut. Cuma 100. Untuk saya loh ya toh. Beda, makanya saya bilang jangan niru. Buat kamu biasa. Ya sukamu. Ukuranmu boleh. Nek kowe kejungkel ya salahmu dhewe. Sebab Alkitab berkata, perhatiin loh saudara. Setiap pohon dilihat buahnya. Jadi kalau saya selama ini ngebut tidak ada kecelakaan berarti iya, makanya itu enggak apa-apa. Tapi kalau Tuhan berkata pelan-pelan, saya pelan-pelan. Ternyata apa? Bane dalem leleh. Jadi benar, harus hidup dengan Tuhan begitu. Ngerti enggak? Makanya saya ajar saudara belajar. Kenapa Tuhan Yesus berkata dia mengosongkan dirinya? Karena dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan bukan dia, tetapi rahasianya, kuncinya di mana? Lihat di dalam Yohanes 14. Jadi Yohanes 14 ayat yang ke-31. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti
yang diperintahkan Bapa kepadaku. Loh, ngerti enggak? Jadi apa? Yang diperintahkan Bapa kepadaku. Jadi Yesus kalau mau melakukan segala sesuatu tanya enggak? Tanya. Jadi saudara mulai sekarang belajar tanya. Apa saja. Jadi jangan ngomong perkara kecil ya kok tanya. Kalau tanya Yesus itu perkara gede, salah. Sebab Tuhan Yesus berkata, kalau kamu setia dalam perkara kecil, kamu akan diberi tanggung jawab yang besar. Ya dah? Enak. Kalau kamu tanya segala sesuatu pasti beres. Sebab kenapa Tuhan senang? Roh Kudus itu tugasnya mengarahkan. Dia memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Dia akan mengajar kamu dalam segala hal. Jadi semua diberitahu. Dan dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi ada ribut-ribut, kamu santai aja. Kalau Tuhan bilang di rumah. Pergi, kamu mau pergi kamu. Tuhan aku tak mau pergi ya. Damai sejahtera dan pergi. Biarpun ribut kayak apa, enggak apa-apa, jalan aja. Kenapa? Pasti lewat. Karena apa? Yesus sudah melindungi, mengizinkan dia bertanggung jawab. Saya ngalami waktu di Irian Jaya, Tuhan bilang, aku mau ke tur nih Tuhan, mau merawat giginya orang Irian di Pulau Numfor. Ini jalan malam Tuhan, boleh enggak? Berangkat saya. Enggak peduli. Ternyata mesin perahunya putus asnya. Dua putus. Di tengah lautan itu, lautan teduh. Tidak ada apa-apanya. Kempul. Lah terus si pendayungnya, si motor orang Irian bilang, dokter ini kita kalau tidak benar sampai ke Guam. Ditarik arus dokter. Sebab mesinnya mati. Sampai kemana toh milik Tuhan. Aku sudah lapor, aku pergi ke Numfor. Selesai, tenang aja. Lah terus ini bagaimana dokter? Ya diemin aja, nanti kan dibawa Tuhan di sampai sana sama ombak. Lah kalau sampai ke Guam, ya anggap saja jalan-jalan. Jadi saya tidur 2 hari 2 malam saya makan apa? Kelapa muda. Kelapa, ya saya bisa menikmati, bisa. Sama tiduran, biarin Tuhan, ndak kelihatan pulau, ndak kelihatan daratan, laut semua. Saya cuma mengucap syukur. Tahu-tahu pagi-pagi setelah 2 hari 2 malam si tukang perahunya bilang gini, loh, lah itu Numfor. Kok bisa sampai ya? Tuhan. Wong Tuhan mau nyampiin gampang ditiup aja. Udah sampai. Sampai saudara. Sampai dia bilang, ajaib ya. Iya. Saya pernah ngalami saudara. Di Tanjung itu selalu jam 12 malam ada angin berputar. Semua perahu kapal tidak berani lewat situ jam 12 malam. Waktu saya dari Jayapura naik motor, naik boat ini, jam 5. Tukang perahunya bilang, dokter kalau kita pulang sekarang, persis jam 12 di Tanjung, kita tidak pulang dokter, terkubur di dalam lautan. Saya sembayang, Tuhan, aku pulang enggak ya? Berangkat sekarang apa nanti Tuhan? Tuhan itu malah sengaja. Sekarang berangkat. Aku bilang, dokter, kita mati. Aku mati, kamu mati, lebih berharga aku tuh daripada kamu, saya bilang. Oke, kalau dokter berani, saya berani. Berangkat. Supaya kita lihat, saya bilang. Lihat apa? Lihat angin ribut. Wah, kita jalan persis saudara. Wah, gelapnya itu, saya tahu sebab saya pernah ngalami. Ini pasti nanti berputar angin ini di tengah-tengah itu. Dokter, itu lihat, tenang aja, lewat dulu. Yang penting lewat, saya bilang. Jalan terus, enggak apa-apa. Kamu mau singgah di mana? Enggak ada tempat. Lewat, bar itu masuk Teluk. Habis gunung, habis Tanjung itu ada tempat nyimpen perahu. Ya udah
berhenti di situ sebentar, setengah jam. Nanti itu angin lewat. Tapi ini tepat dokter itu. Dia kan ahli, wong tukang perahu. Tapi Yesus sama murid-muridnya ahli mana? Ahli muridnya. Ahli itu kan pinter. Tapi kuasa Yesus. Ahli ini ahli muridnya ya toh. Saya ya ahli dia sama saya. Tapi saya punya kuasa karena ada Yesus. Saya kan sudah tanya. Sampai sana, kok aneh dokter? Belum turun, sebentar turun. Cepet genjot buah kebut masuk. Nah itu tuh datang. Waduh saudara, baru saya tuh tahu. Oh memang mengerikan. Gelombangnya itu tingginya itu 10 meter. Sedang perahu saya itu ukurannya itu 1 meter kali 4 meter. Kan kayak mainan. Blung. Saya bilang, oh gelombangnya kok besarnya kayak gitu. Iya dokter, itu di belakang kita. Iya pasti masuk. Aku bilang langsung masuk teluk. Masuk. Di teluk saja naik turun semeter. Blung. Oh lah kalau saya tadi di tengah. Yesus saya bilang, lewat. Kok bisa mundur ya? Yesus. Ya toh? Mau mengajukan mundurkan kan bisa toh? Bisa. Yusa zaman dulu perang. Matahari berhenti ya. Berhenti loh 23 jam. Nah namanya kan saya sama pada Yusa. Cuma saya mundur berapa menit. Lumayan enggak apa-apa. Yang penting kan selamat. Ngerti? Saudara enggak perlu takut. Karena Yesus berkata apa? Aku bisa melakukan itu semua. Karena mengerjakan pekerjaannya Bapa. Itu rahasianya. Saudara dan saya bisa kalau saudara itu tanya dan nunggu jawaban Roh Kudus. Rahasianya di mana? Makanya ini di dalam situasi sekarang ini rame ndak? Ya toh? Agak tenang toh? Agak tenang. Tapi kamu terus terang masih was-was ndak? Nah, saat seperti ini apa yang harus dilakukan? Baca Yesaya 30. Yesaya 30 ayat 15. Loh, dibaca. Nah, ini dibaca terus dibuat mengerti 15, 16 dan 17 supaya saudara mempunyai ketenangan. Jangan takut, jangan tergesa-gesa. Sudahlah, rileks. Semua ada waktunya. Lah Pak, ini dagang lagi ini. Tenang aja, tunggu sampai waktu Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah tergesa-gesa. Perhatikan Tuhan bilang apa? Petrus menangkap ikan semalam suntuh tidak dapat. Tapi pagi-pagi Tuhan bilang sebelah kanan. Kenapa kok tinggal ngomong sebelah kanan? Pas nanti kamu masukkan ikannya datang persis masuk jaringmu. Plok tinggal ngangkat. Penak loh. Iya, kalau kamu nurut. Lihat ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ini apalkan, ini masukkan. Kalau kamu mau tergesa-gesa, baca ayat 16. Tetapi, kamu berkata bukan, tetapi kamu enggan. Kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. 1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang, terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari sampai kamu ditinggalkan seperti tongkat isyarat di atas puncak gunung dan seperti panji-panji di atas bukit. Perhatikan kalau saudara dan saya tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saudara tidak tinggal diam, saudara tidak tinggal tenang, kamu akan menikmati penderitaan
dan kesengsaraan. Tidak usah takut, kamu tinggal di lubang singa sekalipun kayak Daniel, tidak akan dapat menjamah engkau kalau Tuhan tidak kehendaki. Jadi buat apa kamu lari ke sana sana sini? Makanya pada waktu saya ditelepon saudara, saya ditelepon saudara. Saya itu tanggal 13, 15 itu 14 itu tidak bisa tidur saya. Semalam, bukan saya khawatir, bukan saya takut, diteleponi terus dari jam 1 sampai pagi. Telepon berhenti, kring, berhenti, kring lagi. Saya bilang, ada apa? Pak, aku gemeteran. Ini masa sudah di depan. Aku keluar atau masuk? Ya Pak. Loh, aku bilang, loh kamu berdoa bagaimana? Aku kok mantep di dalam. Ya sudah di dalam. Ngucap syukur. Lah tapi nanti kalau dibakar, ya mati. Loh ya kan? Loh. Lah jujur ngomong jujur, benar enggak? Lah om dia bilang, mantep di dalam. Ya sudah mantep di dalam. Nah kalau dibakar, ya mati. Kok aneh-aneh. Lah kalau kamu mantep di dalam ya mantep di dalam. Lah kalau dibakar, lah jangan bilang kalau. Lah kalau kamu di dalam ya enggak bakal dibakar. Kok aneh-aneh tanyaan ini lho. Lah itu jelas toh otake mbek imane karepe dhewek mau enake toh. Lah aku bilang, lah kalau kamu takut ya keluar. Lah kalau saya di luar barangnya ya dijarah. Lah ya toh. Lah kok aneh aku bilang itu. Ya wis aku milih di dalam. Nah, kalau di loh, kalau lagi aku minum. Udah berdoa. Kalau Tuhan bilang, Tuhan aku serahkan hidupku, aku di dalam, mati hidup bersama dengan engkau. Amin, tinggal tidur. Ya sudah. Pagi-pagi ngebel lagi. Betul Pak, kok selamat ya Pak? Loh iya. Jadi enak saudara hidup dengan Tuhan. Terus ada satu yang saksi gini. Wah betul Pak, betul. Kenapa? Tuhan kan saya dengar Pak Yusa, alami. Ya aku ngalami Pak. Ternyata ngalami kok susah ya Pak. Gemeteran ya Pak. Kenapa? Aku naik motor masuk masa Pak. Disuruh buka helmnya. Padahal saya ini sipit. Putih lagi. Saya bilang aduh Tuhan. Dia lihat di depannya digebukin. Motornya dibakar. Dia bilang Tuhan. Dia ingat alami. Dalam nama Yesus buka. Jalan. Nah tutup lagi cepet-cepet. Loh kok lihatnya kok beda ya Pak? Loh kan Tuhan bisa. Kamu sipit jadi bunder. Kamu putih jadi hitam. Sanging kagete. Iya toh? Bagi Tuhan bisa. Aku bilang gitu. Jangan batasi kuasa. Yang penting percaya. Wong Tuhan berkata segala perkara dapat terjadi bagi orang percaya. Alkitab berkata bertobat, tinggal tenang, kamu akan diselamatkan. Oh jaminannya ada. Makanya itu saudara, hiduplah dengan satu kenyataan bahwa engkau belajar firman Tuhan untuk datang menyembah kepada Dia. Nah, kalau kamu sudah di sini biasa, nanti kamu masuk ke sana ndak usah mikir-mikir. Sebab Alkitab berkata, yang terikat di dunia terikat di surga. Jadi kamu mati nanti ngomongnya ndak usah mikir. Aku jawab apa ya? Loh, guys. Telat. Jadi lakukan di sini, biasa menyembah, bangun pagi, mengucap syukur, ambil mana, berkat tiap pagi. Pasti kamu akan diberkati. Nurut Tuhan itu pasti enak. Karena Tuhan itu luar biasa. Ya, amin. Wes bar, aku mau pulang. Mau pulang. Saya mau pulang ke Bandung kok. Enggak apa-apa piye. Sudah beli tarcis kok. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu sudah mendengar. Semuanya sudah mengerti Tuhan. Dan hamba-Mu percaya bahwa mereka mengerti apa yang hamba-Mu sudah sampaikan. Dan kalau tiap-tiap pribadi menyadari dan mau melakukan Tuhan,
Maka mari Tuhan Roh Kudus karuniakan kepada mereka pengertian. Karuniakan kepada mereka pertajam telinganya. Supaya mereka lebih peka Tuhan. Supaya tiap pagi mereka bangun, mereka lebih peka, mereka lebih mengerti tuntunan-Mu, sehingga mereka dapat menyembah dan mengabdi kepadamu. Terima kasih Bapak, kalau sampai sekarang kami belum tertolong, kami tahu Engkau sedang mengajar kami. Kami tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan percaya. Amin.